Kebayang nggak udah selebrasi gol, tapi begitu lihat pertimbangan VAR, ternyata golnya dianulir. Terus pelanggaran yang kita lihat seakan pelanggaran biasa, karena posisi Rizky Ridho sedang membuang bola. Ternyata berbuah kartu merah langsung. Hal ini yang bikin wasit-wasit di gelaran Piala Asia U23 jadi bahan meme dan bantalan kekesalan netizen. Bahkan ada yang langsung membandingin wasit pertandingan Indonesia-Uzbekistan dengan wasit pas Indonesia lawan Qatar. Gimana nggak kesel ya sahabat? Udah selebrasi sampai nyalain kembang api, malah kena prank golnya dibatalin. Akhirnya, buat melampiaskan kekesalan, beberapa akun media sosial juga bikin meme baru nih. Sepatah dua patah kata buat wasit. Dan bener aja nih, langsung pada ngomel-ngomel nyalahin wasit. Ada juga yang kecewa karena Qatar nggak menerapkan teknologi VAR seperti Piala Dunia kemarin. Tapi ada juga sih netizen yang bijak menyikapi kekalahan ini. Apalagi langkah Indonesia di semifinal itu sudah melampaui target. Dan yang jelas ada target baru nih yang harus kita dukung, yaitu Timnas U23 masuk dan berlaga di dalam Olimpiade Paris 2024 bulan Juli besok. Gaskanlah sahabat, kita dukung terus Timnas Indonesia. Halo, selamat pagi sahabat RTV, selamat pagi Oscar. Selamat pagi juga Retno, dan selamat pagi sahabat TV. Bagaimana nih yang sudah menyaksikan pertandingan Indonesia Deg-degan ya awalnya nih ya. melawan Uzbekistan tadi malam. Ya mungkin banyak yang kecewa ya, yang tidak puas dengan keputusan wasit yang seharusnya sudah unggul Indonesia Di awal ya. tapi dianulir golnya ya. Betul, dan ini juga menimbulkan beragam komentar pastinya. Tapi harus bijak juga menerima hasil, bagaimanapun sudah berusaha ya timnas kita. Ya, dan tentunya ini Indonesia masih ada satu pertandingan lagi untuk memperebutkan posisi ketiga ya. Betul. Nantinya tentunya kami akan menyiapkan sejumlah berita-berita yang menarik di balik pertandingan tadi malam. Langsung saja kita buka Lensa Indonesia Pagi bersama saya Oscar Haris. Dan saya, Retno Ayu. Ya, sahabat RTV, Timnas U23 Indonesia ini harus menahan impian untuk lolos langsung ke Olimpiade Paris 2024. Ya, hasilnya setelah pasukan Garuda Muda tumbang 0-2 dari Uzbekistan di babak semifinal Piala Asia U23 pada Senin malam. Timnas Indonesia U23 harus menahan dulu impian melaju langsung ke pentas Olimpiade Paris 2024. Ini menyusul kekalahan 0-2 pasukan Garuda Muda dari Uzbekistan di babak semifinal Piala Asia U23 pada Senin malam. Padahal penampilan Rizky Ridho dan kawan-kawan cukup disiplin di babak pertama. Meski kalah penguasaan bola, Uzbekistan hanya mendapat satu peluang sepanjang babak pertama. Alhasil skor 0-0 menutup babak pertama. Seusai turun minum, drama pun mulai terjadi. Di menit 61, Timnas U23 sejatinya mampu menjebol gawang Uzbekistan lewat tendangan keras bek Muhammad Ferrari. Namun wasit VAR asal Thailand meminta wasit utama asal Tiongkok untuk melihat VAR. Dari VAR itulah wasit Tiongkok memutuskan Ramadan Sananta berada dalam posisi offside. Dianulirnya gol ini ternyata membawa dampak serius pada permainan Timnas U23. Akibatnya Uzbekistan unggul 1-0 di menit 68 lewat Norchaev. Setelah tertinggal, drama VAR pun kembali menimpa Timnas U23. Kali ini dari rekaman VAR, wasit mengusir Rizky Ridho dengan kartu merah di menit 84 karena dianggap menginjak pemain Uzbekistan. Kalah jumlah pemain, Timnas akhirnya jebol lagi di menit 86 lewat gol bunuh diri Pratama Arhan. Hingga laga berakhir, skor pun tak berubah. Timnas kalah 0-2 dan Uzbekistan melaju ke final sekaligus lolos ke Olimpiade Paris 2024.
Ya, sebenarnya di menit ke-60 supporter timnas sempat dibuat bahagia nih dengan gol yang dicetak oleh Muhammad Ferrari. Namun itu hanya sesaat karena gol tersebut dianulir oleh wasit. Ya, meski merasa kecewa dengan keputusan wasit, orang tua Ferrari tetap mengapresiasi perjuangan anaknya bersama Garuda Muda. Gegap gempita sempat mewarnai Abdullah bin Khalifah Stadium kala timnas Indonesia U23 menjebol gawang Uzbekistan lewat tendangan Muhammad Ferrari di menit ke-60. Keriuhan juga terjadi di lingkungan rumah orang tua Ferrari yang menggelar nonton bareng bersama warga. Namun keceriaan tersebut seketika sirna karena wasit asal Tiongkok menganulir gol Ferrari. Kekecewaan semakin bertambah karena Indonesia harus menelan kekalahan 0-2. Tak terkecuali yang dirasakan Paino, orang tua Ferrari. Meski demikian, Paino tetap mengapresiasi perjuangan Garuda Muda dan berharap timnas U23 mampu meraih juara ketiga. Dari awal pertandingan memang sangat kita dapat pressing terus, dan walaupun kita tetap pressing, kita dapat mengimbangin dan semangat. Akhirnya di babak kedua Ferrari dapat menciptakan gol walaupun dianulir oleh wasit. Tapi ya walaupun bagaimana usaha untuk U23 sangat bagus. Saya acungi jempol, bagus walaupun belum berpihak ke kita. Mudah-mudahan masih ada kesempatan untuk rebut piala juara 3. Insya Allah, bismillah. Selanjutnya Indonesia akan menjalani satu pertandingan lagi melawan Irak untuk memperebutkan posisi ketiga. Dari Jakarta, Ajiat Moko, RTV. Perjuangan timnas Indonesia U23 di ajang Piala Asia 2024 akhirnya berakhir di babak semifinal setelah menelan kekalahan dari lawannya Uzbekistan dengan skor 0-2. Ya, namun masih ada harapan bagi Ramadan Sananta dan kawan-kawan untuk meraih peringkat ketiga dan masih terbuka peluang untuk memperoleh tiket ke Olimpiade 2024 di Paris, Prancis. Bagaimana caranya? Berikut skenarionya. Langkah timnas Indonesia U23 di Piala Asia 2024 akhirnya terhenti di babak semifinal. Pasukan Garuda Muda harus menelan kekalahan 0-2 dan memberi tiket final pada Uzbekistan. Meski kandas ke final Piala Asia, tim asuhan pelatih Shin Tae-yong itu masih punya harapan untuk meraih peringkat ketiga, sekaligus terbuka peluang untuk mendapatkan tiket ke Olimpiade Paris 2024. Seperti diketahui ada 4 tiket yang disediakan di Piala Asia, yakni juara dan runner-up, serta peringkat ketiga dan keempat. 2 tiket setidaknya sudah pasti dimiliki para finalis, yakni Jepang dan Uzbekistan. Masih ada 2 tiket lagi, yakni peringkat ketiga dan peringkat 4. Peluang timnas Indonesia U23 masih terbuka untuk mendapatkan tiket Olimpiade jika pada perebutan peringkat 3, Rafael Strike dan kawan-kawan memenangkan laga melawan Irak. Akan tetapi, jika Garuda Muda gagal merebut peringkat ketiga, peluang terakhir adalah memperebutkan 1 tiket melalui babak playoff melawan wakil benua Afrika, Guinea. Ayo Garuda Muda, jangan putus harapan di Piala Asia. Tetap semangat berjuang sampai akhir menuju Olimpiade Paris 2024. Ya, lolosnya timnas U23 Indonesia ke semifinal Piala Asia disambut antusias oleh seluruh penduduk Indonesia. Beberapa kota bahkan menyelenggarakan nonton bareng laga semifinal secara gratis bagi warga. Namun kebobolan 2 gol dan kartu merah untuk Rizky Ridho membuat beberapa warga yang menonton memilih pulang sebelum pertandingan usai. Ribuan warga pendukung timnas U23 memadati kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Senin malam. Ada 2 layar lebar yang dipersiapkan bagi para pendukung timnas di area ring road Stadion Utama Gelora Bung Karno dan 4 layar di luar ring road. Para pendukung mengenakan berbagai atribut dan meneriakan yel-yel dukungan untuk timnas U23 Indonesia yang berlaga pada pertandingan semifinal Piala Asia U23 di Doha, Qatar. Setiap pergerakan pemain Indonesia saat melancarkan serangan ke Uzbekistan selalu diiringi teriakan semangat dari para penonton. Apalagi ketika Ferrari menjebol gawang Uzbekistan. Puluhan kembang api diledakkan para penonton untuk merayakan keunggulan.
Sayangnya pengamatan VAR dari wasit membatalkan gol tersebut. Dan pada menit 80, Indonesia ketinggalan 2 gol dan mendapatkan 1 kartu merah. Kecewa dengan hasil ini, beberapa penonton beranjak meninggalkan tempat nobar meskipun pertandingan belum usai. Penonton kecewa karena keputusan wasit dirasa berat sebelah dan menguntungkan kesebelasan lawan. Performa pemain Indo Timnas kita sih udah lumayan bagus, cuman yang perlu dipertanyakan sih wasitnya itu. Karena banyak-banyak kendala yang harus dipertanyakan itu. Ya, FIFA harus lebih tegas untuk kedepannya ini harus dipertanyakan. Tak hanya di Jakarta, di lapangan Balai Kota Depok, Jawa Barat, keseruan warga menonton bareng pertandingan Timnas U23 melawan Uzbekistan pun terlihat jelas. Para pendukung rela berdesak-desakan menyaksikan pertandingan tim kesayangan mereka. Kembang api pun mewarnai langit Depok menyambut laga semifinal. Warga antusias menyemangati Timnas hingga turun minum pertandingan. Sayangnya banyak penonton yang pulang karena kecewa Indonesia tertinggal 2 gol sebelum pertandingan usai. Namun masih ada juga yang tetap setia menyaksikan penampilan Timnas U23 hingga pertandingan selesai. Ya sejujurnya memang fisik dia luar biasa pemain-pemain Uzbek ya. Fisiknya, kecepatannya kita memang masih di bawah mereka gitu. Jadi ya ini mungkin jadi penyemangat kita untuk bisa lebih lagi untuk berikut-berikutnya. Garuda Muda harus mengakui keunggulan Uzbekistan dengan skor 0-2 dan akan melawan Irak untuk memperebutkan juara ketiga pada Kamis besok. Dari Jakarta dan Depok, Jawa Barat, Tim Liputan RTV. Meski gagal meraih juara 2 Piala Asia tahun ini, Timnas Garuda sudah mencetak sejarah tertinggi dalam ajang internasional dengan lolos ke babak semifinal. Ya, apresiasi setinggi-tingginya tentu diberikan kepada para pemain dan sang pelatih Shin Tae-yong. Bahkan warganet banyak membuat meme untuk STY dan apa saja kita lihat bersama. Berhasil lolos ke 8 besar Piala Asia merupakan pencapaian tertinggi yang diraih Timnas U23. Selain karena semangat dan kegigihan Timnas Garuda, hal itu tentu saja tak lepas dari peran total sang pelatih Shin Tae-yong. Hal ini pun disadari betul oleh netizen yang langsung berkreasi membuat meme dengan segala kejahilannya. Mulai dari mengganti nama jalan Keramat Sentiong yang populer di Jakarta menjadi Keramat Shin Tae-yong. Kemudian membuat kreasi AI STY bersama Timnas. Hingga merubah tulisan papan petunjuk di stasiun komuter lain. Bahkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut-ikutan dengan menyatakan setuju jika STY diangkat menjadi pegawai negeri sipil oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Jabar. Kang Emil juga memasang foto STY berpakaian korpri. Ada-ada aja. Nah, tapi kalau di Ponorogo, Jawa Timur, agak lain nih sahabat. Masa ada warga lokal yang wajahnya mirip Shin Tae-yong? Gak percaya? Nih, kenalin. Pak Suwito, warga desa Selahung, Kabupaten Ponorogo. Sosok pria 50 tahun ini pertama kali diviralin sama putrinya lewat akun Selyalsa_Wila pas lagi minum es kelapa. Bahkan ia seakan jadi tamu kehormatan saat ajang nonton bareng laga semifinal Timnas melawan Uzbekistan malam tadi. Setelah viral seperti apa? Banyak yang minta foto? Iya, banyak yang minta foto. Saya waktu itu pertandingan tuh kaget tadinya itu. Banyak orang ke rumah itu kata Shin Tae-yong minta foto gitu. Ya, meskipun beda profesi, yang jelas Pak Suwito punya harapan yang sama dengan Shin Tae-yong dan semua warga Indonesia, yaitu bangga melihat Timnas Garuda Muda meraih prestasi yang luar biasa. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Dana Darmawan, RTV. Kita beralih ke informasi lainnya, sahabat RTV. Mungkin tahu sosok viral emak pengemis yang suka marah-marah saat tak diberi sedekah. Nah, ternyata wanita parubaya ini sudah malang melintang di berbagai kota di wilayah Jawa Barat. Ya, namun petualangan pengemis galak itu berakhir di Kota Bogor setelah kembali meresahkan warga. Kabarnya, ia juga akan menjalani tes kejiwaan di bawah pengawasan Dinas Sosial. Saya zalim kenapa? Kenapa kamu
Ya gimana saya? Ibu kenapa datang-datang ke sini? Setelah terekam ngomel-ngomel di perumahan Taman Genting Puri Baros, Sukabumi, Jawa Barat pekan lalu, emak pengemis viral ini kembali tertangkap kamera warga di daerah Sukasari, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor. Ibu jangan gitu. Udah rame soalnya. Tapi kan kamu yang ramein. Ya ibunya jangan gitu. Jangan memaksa. Ibunya yang memaksa, ya. Bagus. Ya. Cepat kamu sama semua. Kalau sudah ada yang ikut campur, jangan manusia. Terus meresahkan, warga pun meminta bantuan petugas Satpol PP. Bersama tim dari Dinsos, Satpol PP Kota Bogor pun menyisir kawasan tersebut untuk segera mengamankan wanita berkacamata itu. 2 jam berlalu, upaya tim pun membuahkan hasil saat melintas di Jalan Raya Lawang Gintung. Dari identitas yang dibawa, wanita paruh baya ini diketahui bernama Rosmini, warga Jatimekar, Marga Asih, Kabupaten Bandung. Ibu berusia 56 tahun ini pun sempat curhat kepada petugas bahwa ia mengaku tidak betah tinggal bersama keluarga besarnya yang saat ini menetap di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Ia mengaku semua berawal dari persoalan sulit yang dialaminya sekitar tahun 2010. Ibunya punya masalah pribadi sekitar 14 tahun yang lalu. Mungkin masalah keluarga, kalau saya tanya masalahnya berat atau enggak Bu? Sangat berat informasi dari ibunya. Selanjutnya Rosmini dibawa ke kantor Dinas Sosial untuk didata lebih lanjut, sekaligus menjalani tes kejiwaan untuk mengetahui memungkinkan atau tidaknya ia dikembalikan ke pihak keluarga. Dari Bogor, Jawa Barat, Wawan Supriyatna, RTV. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya, masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Sahabat RTV, sebelum kamu beraktivitas hari ini, ada baiknya untuk memantau perakiran cuaca yang telah kami rangkum dari situs BMKG. Ya, sahabat, demikian Lensa Indonesia pagi kali ini. Saya Oscar Haris. Dan saya Retno Ayu. Terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.